Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul virtual seperti ini. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen dengan dosen pengampu Pak Arif Budiman. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu pada bab 15, mengelola sistem global. Adapun anggota kelompok kami yaitu Maisarah, Dia Mustika Rahman, Sania Andrela Putri, dan saya sendiri Aisyah. Pertama yaitu mengelola sistem global. Nah, jadi dalam bab-bab yang di awal ini telah menggambarkan mengenai munculnya sistem yang didorong oleh jaringan dan sistem informasi yang ditingkatkan. Pada dunia yang baru menyapu bersih banyak korporasi-korporasi nasional, industri-industri nasional, dan perekonomian nasional yang dikendalikan oleh para politisi dalam negeri. Banyak perusahaan lokal yang digantikan oleh jejaring korporasi yang pergerakannya sangat cepat, yang melampaui batasan nasional. Pertumbuhan dari perdagangan internasional telah mengubah secara radikal perekonomian dalam negeri seluruh dunia. Pertimbangan jalur menuju pangsa pasar bagi sebuah iPhone yang diilustrasikan. iPhone dirancang oleh para insinyur Apple di Amerika Serikat yang bersumber dengan lebih dari 100 komponen yang berteknologi tinggi dari seluruh dunia dan dirakit di China. Di antara pemasok utama iPhone, Samsung Electronics di Korea Selatan telah memasok memori flash atau prosesor aplikasi. Perkenalkan, saya Dia Mustika Rahman yang akan memaparkan tentang mengembangkan arsitektur sistem informasi sistem atau International Information System Architecture, terdiri atas sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasi perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Pergerakan bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang harus mempengaruhi arah gerak perusahaan. Demikian juga kaji berbagai penghalang atau faktor negatif yang menimbulkan tantangan bagi manajemen, faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan bisnis global. Berikut merupakan arsitektur sistem informasi internasional, pertumbuhan sistem informasi internasional yang diawali oleh global environment, corporate global strategy, organization structure, management and business process, and technology platform. Adapun lingkungan global, terdapatnya penggerak dan tantangan bisnis. Perkembangan komunikasi global telah menciptakan desa global dan dalam artian yang lain, kebudayaan global atau global culture yang dibuat oleh televisi, internet, dan media global lainnya seperti film yang saat ini membuat berbagai budaya dan orang mengembangkan ekspektasinya. Faktor-faktor budaya umum ini menyebabkan internasionalisasi dalam beberapa faktor globalisasi bisnis yang khususnya mempengaruhi hampir seluruh pengindustrian. Perkembangan teknologi komunikasi yang canggih dan muncul budaya dunia menciptakan kondisi untuk pasar global konsumen global yang tertarik untuk mengkonsumsi produk-produk yang mirip. Tantangan bisnis, ada faktor umum, partikularisme, komunikasi global, dan teknologi transportasi. Perkembangan global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan basis pengetahuan global. Selain itu, ada pun faktor khusus, pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Faktor global yang baru dan tekanan terhadap produksi dan operasi global telah menghasilkan kemampuan baru untuk koordinasi global dari semua faktor produksi. Tidak hanya produksi, tetapi juga akuntansi, pemasaran dan penjualan, sumber daya manusia, dan pengembangan sistem dapat dikoordinasikan pada skala global. Pasar, produksi, dan administrasi global menciptakan kondisi untuk skala ekonomi global yang berkesinambungan dengan kuat. Produksi yang digerakkan oleh pemerintah global dapat dipusatkan di tempat-tempat yang mampu melaksanakan dengan paling baik. Sumber daya tetap dapat dialokasikan untuk produksi berskala besar, dan produksi yang dilaksanakan di pabrik-pabrik besar dapat dijadwalkan secara lebih efisien dan diestimasikan dengan presisi. Faktor-faktor produksi berbiaya rendah dapat dimanfaatkan kapanpun faktor tersebut muncul. Hasilnya adalah keunggulan strategi yang kuat untuk perusahaan-perusahaan yang dapat melakukan pengorganisasian secara global. Penggerakan bisnis khusus dan umum ini telah memperluas perdagangan dunia. Tidak semua industri dipengaruhi oleh tren-tren ini. Jelas bahwa bisnis manufaktur lebih mempengaruhi daripada bisnis layanan yang masih cenderung domestik dan sangat tidak efisien. Namun penempatan jasa secara lokal sekarang sudah menghilang di bidang telekomunikasi, hiburan, transportasi, layanan keuangan, hukum, dan layanan bisnis umum. Tentu saja perusahaan-perusahaan dalam industri yang dapat memahami konsep internasionalisasi dari industri menanggapinya dengan tepat akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dalam produktivitas dan stabilitas.
Nama saya Sonia Andrea Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Gaya Mustika Rahmat. Seseorang mungkin berpikir dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sebagaimana disawati sebelumnya dan minat yang tinggi dalam aplikasi-aplikasi pada masa mendatang, sebagian besar perusahaan internasional bahwa mengembangkan arsitektur sistem internasional yang mengagumkan. Hal tersebut pada kenyataannya sangat jauh dari kebenaran. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu, yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Pelaporan yang berorientasi batch dari divisi luar negeri yang independen pada kantor pusat, pencatatan data secara manual merupakan dari satu sistem turunan kepada sistem warisan lainnya. Dengan pengendalian dan komunikasi online yang amat terbatas, perusahaan-perusahaan dalam situasi ini semakin menghadapi tantangan kompetitif yang kuat di pasar dari perusahaan yang telah memperbaiki sistem internasionalnya dengan baik. Ada lagi perusahaan lain yang baru-baru ini telah membuat platform teknologi untuk sistem internasional, tetapi tidak tahu arah karena tidak memiliki strategi global. Ternyata timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi, dan pemilihan platform teknis yang tepat. Masalah ini akan dibahas dengan lebih terperinci berikutnya. Selanjutnya ada strategi global dan organisasi bisnis. Yang pertama, strategi eksportir domestik. Dicirikan dengan pusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Hampir semua perusahaan internasional dimulai dengan cara ini. Kemudian beberapa berubah ke bentuk yang lainnya. Produksi, keuangan atau akuntansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Yang kedua, ada strategi multinasional. Memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit negara lain. Produk dan bayaran penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di negara-negara yang jauh. Yang ketiga, waralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan-alasan khusus, terdapat produk tertentu harus disesuaikan dengan personal luar negeri, memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Yang keempat, lintas negara. Dalam strategi lintas negara, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Perusahaan lintas negara menggunakan dunia, bukan negara, sebagai kerangka acuan manajemennya. Selanjutnya ada 4 jenis utama konfigurasi sistem. Yang pertama terpusat, yaitu pengembangan dan pengoperasian sistem terjadi sepenuhnya di home base domestik. Yang kedua digandakan, pengembangan terjadi di pangkalan tetapi operasi diserahkan kepada unit otonom di lokasi asli. Yang ketiga terdesentralisasi, yaitu setiap organisasi merancang solusi dan sistemnya sendiri. Yang keempat jaminan, yaitu pengembangan dan operasi terjadi secara terkoordinasi di semua unit. Perkenalkan, nama saya Maisara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menata ulang bisnis. Bagaimana harusnya perusahaan menata diri untuk berbisnis pada skala internasional. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu mengikuti 3 prinsip. Yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah yang sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Sebagai contoh, fungsi pemasaran atau penjualan harus ditempatkan pada tempat yang membuat fungsi ini menghasilkan kinerja terbaik dan biaya sedikit dan pengaruh maksimum. Sama halnya dengan produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal, harus terdapat unit-unit sistem negara asal, sehingga batas tertentu, unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan pengembangan sistem yang melintasi batas negara yang terjadi dalam kawasan-kawasan geografis yang utamanya pada negara Eropa, Asia, dan Amerika. Yang ketiga, ada mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Posisi Direktur Informasi atau juga disebut Chief Information Officer, CIO. Strategi sistem global terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Yang kedua, memilih pendekatan bertahap, rancangan, keseluruhan, dan evolusioner. Yang ketiga, menjelaskan manfaatnya. Mengidentifikasi sistem inti untuk mengkoordinasi terpusat dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang penting akan memulai melihat kesempatan untuk menggunakan sistem lintas negara. Langkah strategi yang kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai
benar-benar lintas negara, biaya politis dan keuangan untuk mendefinisi dan menerapkan sistem lintas negara setelah tertinggi. Oleh karena itu, usahakan untuk membuat daftarnya sedikit mungkin. Biarkan pengalaman menjadi pedoman dan melakukan kekeliruan sesedikit mungkin. Yang kedua, memilih pendekatan bertahap, rancangan, keseluruhan, dan evolusioner. Langkah yang ketiga adalah memilih pendekatannya. Hindari pendekatan yang sifatnya gradual. Ini pasti tidak akan berhasil karena tidak ada visibilitas adanya oposisi dari sebuah pihak yang akan merugikan akibat dilakukannya pengembangan lintas negara dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen bahwa manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. Yang ketiga, ada penjelasan manfaat. Sistem global atau sistem lintas negara yang benar-benar terintegritas dan terdistribusi memberi kontribusi bertahap, manajemen dan koordinasi yang lebih baik. Sebuah label harga dari kontribusi ini tidak akan tampak dalam bentuk penganggaran model manapun. Manfaat tersebut adalah kemampuannya untuk beralih pemasok secara seketika dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Ketika terjadi krisis, kemampuan untuk menindak proses produksi pada saat terjadi bencana alam, dan kemampuannya untuk menggunakan kapasitas yang berlebih di satu wilayah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di tempat yang lain. Solusi manajemen implementasi sekarang dapat mempertimbangkan kembali bagaimana penanganan persoalan yang paling membingungkan yang dihadapi para manajer dalam pengembangan arsitektur sistem informasi global. Yang pertama, ada menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan, pengembangan bahasa umum untuk membahas bisnis, dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Begitu pula kualitas unik yang harus tetap bersifat lokal. Yang kedua, ada membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perusahaan bergantung pada legitimasi, kekuatan dasar yang sebenarnya, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses perencanaan perusahaan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana wewenang yang diterima berdasarkan kompetensi, visi, atau kualitas lainnya. Pemilihan strategi perubahan yang mungkin telah didefinisikan sebagai evolusioner, tetapi dengan visi seharusnya membantu dalam meyakinkan pihak-pihak lain bahwa perusahaan tersebut sangat dapat dilakukan dan bahkan diinginkan. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Pemilihan strategi perusahaan sangatlah penting untuk masalah ini. Pada tingkat global, ada terlalu banyak kompleksitas sehingga sulit untuk menjalankan rancangan strategi perubahan secara keseluruhan. Jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah-langkah terhadap dari yang kecil menuju ke visi yang lebih besar. Mencapai keunggulan operasional, membangun database pekerjaan, dan laman web untuk perusahaan konsultan internasional. Kemampuan perangkat lunak, database, dan desain laman web keahlian bisnis, postingan pekerjaan, sumber daya manusia internal, perubahan yang memiliki banyak lokasi di luar negeri memerlukan suatu cara untuk menginformasikan pada para karyawan mengenai ketersediaan lowongan pekerjaan dalam lokasi-lokasi tersebut. Dalam proyek ini akan menggunakan perangkat lunak database untuk memposting lowongan pekerjaan internal dan laman web untuk menampilkan informasi tersebut. KTP Consulting beroperasional dalam lokasi-lokasi yang bervariasi di dunia. KTP mengkhususkan diri dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem perusahaan bagi perusahaan yang berskala menengah sehingga berskala besar. KTP menawarkan kepada para karyawan peluang untuk bepergian, bertempat tinggal, dan bekerja dalam lokasi yang bervariasi di seluruh Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Meningkatkan pengembalian keputusan, melaksanakan pemasaran internasional, dan penelitian penetapan harga. Sebagai tambahan, pertimbangan untuk menggunakan situs web Universal Currency Converter yang menentukan nilai dari salah satu mata uang yang diekspresikan dalam mata uang lainnya. Memperoleh baik informasi yang diperlukan untuk menghubungi perusahaan maupun harga dari kursi dalam mata uang lokal mereka. Kemudian, tempatkan dan dapatkan hambatan yang khusus dan legal terhadap produk-produk yang akan diekspor dari Amerika Serikat dan impor ke Italia. Dalam proyek ini, akan menggunakan web untuk meneliti para distributor di luar negeri dan peraturan khusus serta menggunakan perangkat lunak yang berbasis internet untuk menghitung harga-harga dalam mata uang asing. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam materi kali ini yaitu faktor internasional dari bisnis, yaitu perkembangan komunikasi dan transportasi internasional yang murah telah menciptakan sebuah budaya dunia dengan ekspektasi atau norma yang stabil, stabilitas politik, dan adanya pertumbuhan dasar ilmu pengetahuan global yang digunakan bersama-sama secara luas juga berkontribusi kepada budaya dunia. Faktor-faktor umum ini menciptakan kondisi-kondisi untuk pasar global, produksi global, koordinasi
koordinasi, distribusi, dan skala ekonomi global. Adapun hal alternatif strategi untuk mengembangkan bisnis global, terdapat 4 strategi internasional yang mendasar, yaitu eksportir domestik, multinasional, pengelola, dan lintas negara. Dalam strategi lintas negara, semua faktor produksi dikoordinasikan pada skala global, namun pemilihan strategi adalah fungsi dari jenis bisnis dan produk. Adapun sistem informasi dapat mendorong strategi-strategi bisnis global yang berbeda-beda, yaitu terdapat hubungan antara strategi perusahaan dan rancangan sistem informasi. Perusahaan lintas negara harus mengembangkan konfigurasi sistem jaringan dan memungkinkan terjadinya desentralisasi yang cukup banyak dalam pengembangan dan operasi. Keluarga hampir selalu mengadakan sistem ke banyak negara dan menggunakan pengendalian keuangan yang tersentralisasi. Perusahaan multinasional biasanya mengandalkan kebebasan yang terdesentralisasi antar unit luar negeri dengan beberapa kecenderungan ke arah pengembangan jaringan. Eksportir domestik umumnya tersentralisasi di kantor pusat domestik, tetapi memperoleh adanya beberapa operasi yang terdesentralisasi. Terus bagaimanakah tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi global dan solusi manajemen bagi tantangan tersebut? Nah, jadi sistem informasi global menimbulkan tantangan karena keberagaman dalam budaya, politik, dan bahasa. Semakin menekankan perbedaan dalam budaya organisasional dan proses bisnis, maka mendorong mempunyai sistem-sistem informasi lokal yang berlainan yang sudah diintegrasikan. Biasanya, sistem-sistem internasional berkembang tanpa rencana yang disusun dengan baik. Penanganannya adalah dalam mendefinisikan sebagian kecil dari proses bisnis inti yang didefinisikan dan berfokus pada pembuatan sistem yang mendukung proses ini. Praktisnya, pada manajer perlu mengoperasi unit-unit luar negeri yang tersebar luas untuk berpartisipasi dalam pengembangan pengoperasiannya sistem ini. Nah, dengan itu tetap berhati-hati dalam mempertahankan kendali keseluruhannya. Yang terakhir yaitu permasalahan dan alternatif teknis yang dipertimbangkan ketika mengembangkan sistem informasi internasional. Nah, mengimplementasikan sebuah sistem global membutuhkan strategi implementasi yang memperhatikan baik rancangan bisnis maupun platform teknologinya. Isu perangkat keras dan telekomunikasi yang utama adalah integrasi dan konektivitas sistem. Pilihan untuk integrasi adalah salah satu dari arsitektur tunggal yang harus dibuat khusus untuk menggunakan teknologi yang terbuka. Jaringan global sangat sulit untuk dibuat dan dioperasikan. Perusahaan dapat membuat jaringan global sendiri atau membuat jaringan global berbasis internet atau intranet atau virtual network. Isu perangkat lunak yang utama adalah dalam pembuatan antarmuka untuk sistem yang sudah ada dan memiliki aplikasi yang dapat bekerja dengan banyak budaya, bahasa, dan kerangka kerja organisasional. Sekian yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.